Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita terus setia berdoa di setiap pagi. Ya, dan saya percaya roh kita makin dikuatkan, makin bersemangat untuk terus datang kepada Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan. Ya, topiknya temanya adalah menjadi pejuang doa ya, pejuang doa dan bukan pencemas doa. Nah, mari Bapak Ibu kita buka kebenaran firman Tuhan ya, Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 20. Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 20, saya bacakan untuk kita semua. Ini mengenai doa Paulus ya. Aku berdoa supaya ia, maksudnya Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, ya saya sudah berkali-kali membaca, bahkan mungkin menyampaikan ini menjadi topik renungan ya, tetapi saya senang sekali karena setiap kali saya baca, saya mendapatkan satu pengertian yang baru di dalam Tuhan, dan saya rindu kita semua juga boleh terus mendapatkan pengertian mengenai berdoa ini ya, karena memang ada firman Tuhan yang mengatakan pada dasarnya sulit sekali kita mengerti bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh Kudus menolong kita, dan saya berdoa melalui ini dengan terus kita renungkan, Roh Kudus berbicara kepada kita bagaimana memang berdoa ya. Nah, Bapak Ibu, ya saya menarik sekali ya, banyak anak-anak Tuhan berdoa, dan saya juga beberapa waktu lalu menjadi pencemas doa ya. Jadi berdoa dengan kekhawatiran ya. Sebenarnya apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan Filipi 4, janganlah kamu khawatir gitu tentang apapun juga. Sebenarnya kata jangan khawatir itu karena kita menjadi banyak orang menjadi pencemas. Ya, jadi dia pencemas. Jadi yang Tuhan mau adalah kita mengerti Allah kita siapa. Nah, misalnya ketika Petrus dan murid-murid ada di dalam perahu, badai datang, mereka datang kepada Yesus dengan kecemasannya. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita mau binasa." Ya, dan Tuhan tidak mau. Ya, tidak mau yang begituan, saudaraku ya. Yang Tuhan mau adalah kita datang dengan mengerti siapa yang bersama dengan kita, siapa yang bersama, siapa Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa itu. Ya, jadi alih-alih dia misalnya berkata ya supaya misalnya murid-murid itu yang fokusnya adalah masalah, jadi supaya Tuhan kok tidak peduli kita punya masalah yang besar gitu, dia tidak sadar bahwa dia memiliki Allah yang luar biasa bersama-sama dengan dia. Nah, ada dua hal saudaraku ketika orang ya, ketika ya anak-anak Tuhan ini menghadapi masalah. Ya, apakah dia melihat masalahnya, ya fokus pada masalahnya,
atau dia melihat Allahnya yang besar. Ya, kemarin ketika saya di kampung saudaraku, saya juga ya harus belajar saudaraku. Saya ternyata juga sering kali ya menjadi pencemas doa ya. Ya, saudaraku, saya lihat saya waktu kemarin di kampung itu sakit saudaraku ya. Jadi wah, saya kayak seperti sesak. Ya, saya sesak lalu kedinginan luar biasa. Ya, saya menggigil. Nah, wah, saya langsung takut saudaraku. Wah, apakah ini seperti bapak saya dulu gitu saya ya. Wah, tetapi puji Tuhan, ya saya langsung ingat, oh saya punya Allah yang besar, yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang sangat mengasihi saya, gitu ya. Dan puji Tuhan, saya besoknya jadi malam saya kedinginan, kayak seperti sesak, panas tinggi, pagi ke dokter, ke rumah sakit saudaraku, dan ternyata sudah, ya ini nggak ada apa-apa, coba dikontrol aja 3 hari katanya ya, dan besoknya saya sudah bisa pulang, pulang ke sini ya. Saya cuma sebentar aja dicek di sana, ditunggu dalam 1,5 sampai 1 jam, dan ya katanya kayaknya nggak ada apa-apa katanya ya. Ya saya percaya karena saya punya Tuhan, saya punya Allah yang luar biasa. Nah, jadi mari saudaraku, ketika kita berdoa ini, ya saudaraku, jangan menjadi pencemas doa, tetapi jadilah pejuang doa. Apa itu? Nah, begini saudaraku ya. Dalam ayat-ayat ini saudaraku, ya nyata sekali bahwa Paulus itu berdoa agar bukan supaya jemaat itu tidak mengalami masalah, tidak mengalami persoalan, tetapi doanya itu adalah supaya jemaat Tuhan itu mengenal kekuatan, mengenal kasih Allah yang luar biasa itu, betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya, serta gitu mengenal kepenuhan Allah, bahwa di dalam Allah segala sesuatunya mungkin. Di dalam Allah kita mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kita mengenal kekuatan, kasih, dan kepenuhan Allah, apa itu? Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita mohon atau kita pikirkan. Wow, pantasan kalau Tuhan kita itu berkata ya, berdoalah bagi musuhmu. Kalau saya orang pencemas, maka saya berdoa adalah singkirkan musuh saya Tuhan. Persoalan saya singkirkan. Ya, musuh saya ini disingkirkan. Tetapi Tuhan berkata, berdoalah pada musuhmu. Apa itu? Tuhan jamah musuh saya, ubahkan hatinya, tangkap dia. Nah, gitu kira-kira. Kenapa? Karena fokusnya berbeda. Nah, banyak orang, ya anak-anak Tuhan, fokusnya pada masalahnya. Ya, dia berkata, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Dia tidak mendatangi masalah yang berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Itu kira-kira menjadi pejuang doa. Dia fokusnya kepada Allah kita yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mengenal kuasa kekuatannya, mengenal kasihnya dan kepenuhan dalam Allah, di mana katanya Allah sanggup melakukan jauh lebih besar lagi daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, jadi mari Bapak Ibu, ya, mari kita menjadi pejuang-pejuang doa yang fokusnya kepada Allah kita, Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa. Ya, bukan fokus kepada masalah. Betapapun masalahmu besar, betapapun masalahmu luar biasa, ya, tetapi Allah kita, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan jauh lebih besar lagi. Ya, nah ini yang menjadi renungan saya pada waktu saya sakit itu. Oh iya ya, betul.
dan saya lebih santai, saya jadi menikmati damai sejahtera. Ya, betul, kalau saya datang kepada Tuhan, saya melihat Allah saya, langsung saya damai sejahtera. Oh ya, saya aman dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar, tidak ada masalah yang membuat saya akan jadi hancur atau susah gitu. Enggak, saya punya Allah yang besar. Ya, karena pada waktu kemarin itu saya pikir, waduh, padahal besok harus pulang, bagaimana nanti, jadi saya pikirannya udah apa gitu ya. Tetapi ayat ini, jadi saya ingat, wow, ini luar biasa, saya harus fokus kepada Allah saya yang luar biasa, dan betul Allah kita luar biasa, saya bisa pulang dengan sehat, gitu ya, saya bisa dengan segar kembali ke Semarang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, para pejuang doa yang luar biasa, yang fokusnya kepada Allah yang luar biasa. Mari kita kenal kekuatannya, kasihnya, kepenuhan di dalam Allah itu, yang sanggup melakukan jauh lebih besar, kata firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara.